Dua perkembangan militer besar terjadi hampir bersamaan dalam 24 jam terakhir dan langsung mengubah peta ketegangan di Timur Tengah. Iran dilaporkan hampir menyelesaikan pembelian rudal jelajah anti kapal supersonik CM-302 buatan Cina, sementara di saat yang nyaris bersamaan, sejumlah jet tempur siluman F-22 Raptor Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju pangkalan udara Ofda di Israel Selatan. Dua kabar ini, jika didengarkan secara terpisah, masing-masing sudah cukup mengkhawatirkan. Keduanya membentuk sebuah gambaran yang jauh lebih besar dan jauh lebih genting. Menurut sumber-sumber diplomatik dan intelijen yang dikutip kantor berita Reuters, negosiasi antara Teheran dan Beijing atas pembelian CM-302 telah memasuki fase akhir. Kesepakatan tersebut, jika tuntas, akan menjadi salah satu transfer senjata paling signifikan dari Cina ke Iran dalam satu dekade terakhir, sekaligus mempertegas arah baru kerjasama militer dua negara yang keduanya berada dalam tekanan sanksi berat dari Barat. CM-302, yang oleh NATO diberi kode designasi YJ-12B dalam varian ekspornya, merupakan rudal yang dirancang khusus untuk menghancurkan kapal permukaan berukuran besar, termasuk kapal perusak, fregat, bahkan kapal induk. Diproduksi oleh China Aerospace Science and Industry Corp, CASIC, rudal ini mampu melesat dengan kecepatan Mach 2 hingga 3 atau setara 2.450 hingga 3.700 km per jam, dengan jangkauan efektif versi ekspor antara 290 hingga 400 km. Hulu ledaknya berbobot sekitar 250 kg bertipe semi-armor piercing, cukup untuk menghancurkan struktur kapal perang modern secara fatal. Yang paling berbahaya adalah fase terminalnya. Rudal ini terbang hanya 5 hingga 7 meter di atas permukaan laut dalam manuver sea skimming, membuat deteksi radar menjadi sangat terlambat. Ditambah kemampuan manuver high G pada detik-detik akhir sebelum menghantam target, sistem pertahanan titik seperti Phalang CIWS yang digunakan kapal-kapal perang Amerika Serikat pun dinilai memiliki jendela waktu yang sangat sempit untuk bereaksi. Sistem pemandu CM-302 menggabungkan navigasi inersial, GPS, dan active radar homing menjadikannya sulit diganggu dengan peperangan elektronik konvensional. Fleksibilitas platformnya juga unggul dibanding rudal sejenis dari Rusia seperti P-800 Onyx. CM-302 dapat diluncurkan dari pesawat tempur, kapal perang, maupun peluncur darat. Rudal anti-kapal subsonik seperti Harpoon AS yang banyak digunakan Sekutu Barat bergerak jauh di bawah 1 Mach, menjadikan CM-302 secara teori jauh lebih sulit diintercept dalam skenario pertempuran nyata. Langkah Iran ini sebagai bagian dari strategi asimetris yang telah lama dibangun Teheran, membangun daya tangkal mematikan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding kekuatan musuh. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC diperkirakan akan mengintegrasikan CM-302 ke dalam jaringan pertahanan pantai yang sudah ada, digabungkan dengan armada kapal cepat serang, drone kamikaze, dan rudal balistik anti kapal yang telah lebih dulu dimiliki Teheran. Hasilnya adalah lapisan ancaman berlapis yang semakin kompleks bagi setiap angkatan laut asing yang beroperasi di dekat wilayah Iran, terutama di sekitar Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Amerika Serikat saat ini mengoperasikan setidaknya 2 gugus tempur kapal induk di kawasan, termasuk di Laut Arab dan Teluk Persia. Kehadiran CM-302 dalam arsenal Iran akan memaksa Pentagon merevisi kalkulasi risiko operasinya secara signifikan, karena rudal ini berpotensi menjangkau dan mengancam aset-aset bernilai tinggi tersebut bahkan dari daratan Iran. Dan tepat di tengah kekhawatiran inilah, kabar dari Israel muncul. Sejumlah F-22 Raptor, jet tempur siluman paling canggih yang dimiliki Amerika Serikat, dilaporkan sedang terbang menuju pangkalan udara Ofda di Gurun Negev, Israel Selatan. Ofda bukanlah pangkalan sembarangan. Terletak sekitar 60 km di utara kota Eilat, jauh dari pusat kota yang rawan serangan rudal balasan, pangkalan ini secara historis berfungsi sebagai pusat latihan udara gabungan Israel-Amerika dan kerap menjadi titik pendaratan aset militer sensitif yang tidak ingin terlalu terekspos media internasional. Pada 2022, Ofda menjadi lokasi latihan multinasional Blue Flag yang melibatkan puluhan pesawat dari berbagai negara. F-22 Raptor adalah pesawat yang bukan hanya canggih, tetapi juga sangat sensitif secara teknologi. Diproduksi bersama oleh Lockheed Martin dan Boeing, pesawat ini mampu melesat hingga Mach 2,25 dengan kemampuan Super Cruise di Mach 1,82 tanpa afterburner.
Radar cross-sectionnya setara bola metal berdiameter 10 cm, menjadikannya hampir tidak terdeteksi sistem radar konvensional manapun. Total hanya 187 unit diproduksi, seluruhnya untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, dan ekspor ke negara manapun, termasuk sekutu terdekat seperti Australia dan Jepang, dilarang keras oleh Kongres Amerika karena kekhawatiran kompromi teknologi siluman. Fakta bahwa pesawat semahal dan sesensitif ini kini dilaporkan menuju Israel, memberikan sinyal yang sulit diabaikan. Jangkauan tempur F-22 dengan bahan bakar internal mencapai sekitar 800 km. Namun dengan dukungan tanker KC-135 atau KC-46 yang juga dioperasikan Amerika Serikat di kawasan, pesawat ini secara teoritis mampu menjangkau target-target jauh di dalam wilayah Iran dan kembali dengan selamat. Fasilitas pengayaan uranium Natanz misalnya, berjarak sekitar 1.500 km dari Israel. Iran memang mengoperasikan sistem pertahanan udara S-300 PMU, ditambah sistem dalam negeri Bafar 373, namun para analis militer secara konsisten menilai bahwa tidak ada sistem pertahanan udara yang saat ini mampu mendeteksi dan menghadang F-22 secara andal. Pengerahan F-22 ke Israel oleh karena itu bukan hanya soal kemampuan tempur yang lebih tinggi. Ini adalah pernyataan tentang kemampuan menembus pertahanan udara, kapabilitas yang sangat krusial dalam skenario serangan presisi terhadap fasilitas bawah tanah yang digunakan Iran untuk menyimpan dan mengembangkan program nuklirnya. Baik pihak Israel maupun Pentagon belum memberikan konfirmasi resmi atas laporan ini. Militer Israel menerapkan kebijakan ambiguitas ketat terhadap segala informasi operasional, sementara juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat hanya menyatakan bahwa pengerahan militer di kawasan merupakan bagian dari komitmen keamanan jangka panjang kepada mitra-mitranya. Begitu pula pihak Iran dan China yang tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait laporan pembelian CM-302. Namun bagi para pengamat yang telah lama mengikuti dinamika keamanan Timur Tengah, dua berita ini bersama-sama membentuk sebuah pola yang sulit dibaca sebagai kebetulan. Sejumlah analis dari lembaga seperti the Institute for the Study of War dan Center for Strategic and International Studies menilai bahwa kawasan ini tengah memasuki fase yang mereka sebut sebagai pre-conflict posturing, periode ketika semua pihak masih berada di bawah ambang perang terbuka, namun telah menempatkan kekuatannya di posisi yang siap bertindak dalam waktu singkat. China, yang baru saja dalam proses menjual CM-302 kepada Iran, tentu mencermati setiap langkah Amerika Serikat di kawasan ini. Begitu pula Rusia yang dalam beberapa bulan terakhir terus meningkatkan koordinasinya dengan Teheran di berbagai bidang, dari energi hingga teknologi militer. Timur Tengah kini bukan lagi sekedar medan ketegangan diplomatik. Ia telah berubah menjadi papan catur di mana kekuatan-kekuatan besar dunia menempatkan bidik-bidik terkuat mereka satu persatu dalam diam. Dunia dalam 1 atau 2 bulan ke depan akan menyaksikan apakah penumpukan kekuatan yang terjadi sekarang ini akan berakhir sebagai sinyal pencegahan yang berhasil atau sebagai pembukaan dari babak konflik langsung yang sudah lama ditakutkan oleh para perancang kebijakan di Washington, Yerusalem, dan Teheran sekaligus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.